Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Utami dengan 1032235. Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan hasil artikel saya yang bertemakan dinamika Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang kekerasan seksual ini telah menjadi perhatian di beberapa terakhir yang menangani masalah kompleks tentang kekerasan seksual di Indonesia. Namun implementasinya undang-undang ini dihadapkan dinamika yang perlu dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana si dinamika yang terkait dengan undang-undang kekerasan seksual, termasuk implikasinya dan juga tantangannya dihadapi. Ada pula harapannya untuk masa depan itu seperti apa. Untuk implikasinya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini, yang pertama ada perlindungan terhadap korban yang lebih baik. Salah satu implikasi utama dari undang-undang ini adalah memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi korban kekerasan seksual dengan menyediakan akses pelayanan yang lebih luas terhadap korban, termasuk pelayanan medis, psikologis, dan juga pelayanan hukum. Untuk undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban ini mendapatkan dukungan dari beberapa pihak yang mendukung mereka, yang mereka butuhkan untuk masa pemulihan dan juga mendapatkan keadilan. Yang kedua, ada pencegahan dan penindakan yang lebih efektif. Implikasinya dalam upaya pencegahan dan penindakan kekerasan seksual dengan meningkatkan sanksi bagi pelaku tindak kekerasan seksual, termasuk pelaku yang memiliki posisi atau jabatan atau berkekuasaan yang melakukan kekerasan seksual. Undang-undang ini juga diharapkan untuk memberikan deterensi yang lebih baik bagi pelaku kekerasan seksual. Yang ketiga, ada perubahan budaya atau perilaku masyarakat dan juga kesadaran masyarakat. Undang-undang ini memiliki implementasi jangka panjang dalam perubahan budaya, kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual dengan meningkatkan kesadaran melalui program pendidikan dan juga kampanye informasi. Untuk undang-undang ini bertujuan untuk mengubah sikap atau perilaku kebiasaan masyarakat yang mendukung kekerasan seksual. Jadi masih banyak sekali nih lingkungan atau kebiasaan masyarakat yang membenarkan tentang kekerasan seksual, padahal jelas-jelas kekerasan seksual ini sangat berdampak sekali bagi mereka yang mengalaminya. Kemudian ada tantangan dalam implementasi undang-undang. Jadi yang pertama ada kesenjangan penegakan hukum. Salah satu tantangan utama dalam implementasi ini adalah kesenjangan dalam penegakan hukum di berbagai daerah. Beberapa daerah mungkin memiliki sumber daya dan kapasitas terbatas dalam menangani kekerasan seksual yang efektif. Ini dapat menyebabkan kesenjangan perlindungan dan penegakan bagi korban kekerasan seksual. Yang kedua ada budaya dan juga norma-norma sosial. Budaya dan juga norma-norma juga yang mendukung atau membenarkan tentang kekerasan seksual juga merupakan faktor terbesar nih dalam implementasi Undang-Undang 12 nomor 12 tahun 2022 ini. Upaya untuk mengubah sikap atau perilaku yang terkait dengan kekerasan seksual juga memerlukan waktu yang panjang dan juga komitmen yang berkelanjutan, dan seringkali dihadapkan dengan resistensi dari kelompok-kelompok yang memegang kepentingan tertentu.
Yang ketiga ada akses terhadap layanan medis, psikologis, dan juga hukum juga menjadi tantangan dalam implementasi undang-undang ini. Beberapa korban mungkin tidak memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan tadi, seperti untuk faktor-faktornya itu seperti faktor geografi, ada juga faktor ekonomi, dan juga stigma sosial. Maka dari itu diperlukannya upaya untuk memastikan bahwa korban ini mendapatkan layanan tersebut secara mudah diakses bagi mereka korban tindak kekerasan seksual, termasuk mereka yang berada di daerah-daerah terpencil dan juga di pelosok. Harapannya untuk masa depan, satu itu penguatan sistem hukum dan juga penegakan hukum. Penguatan sistem hukum dan penegakan hukum yang lebih efektif dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual, termasuk peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi penegakan hukum, peningkatan kerjasama antara lembaga-lembaga terkait, dan juga penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku penindak kekerasan seksual. Yang kedua ada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap dan juga pendidikan masyarakat. Harapannya masyarakat ini memiliki kesadaran terhadap kekerasan seksual, dan juga melalui program-program pendidikan, sekolah, kampanye di media massa, dan juga pelatihan untuk tenaga kerja sosial dan kesehatan tentang cara mendeteksi dan menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Yang ketiga ada dukungan terhadap korban. Harapannya dalam meningkatkan dukungan terhadap korban kekerasan seksual ini, meningkatkan akses pelayanan medis, psikologis, hukum, serta memberikan dukungan kepada mereka serta memberikan dukungan emosional kepada korban selama masa pemulihan mereka. Jadi untuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini dalam menghadapi dinamika yang terjadi saat ini, memiliki implikasi yang penting dalam upaya menangani masalah yang kompleks tentang kekerasan seksual ini. Namun implementasi undang-undang ini juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesenjangan dalam penegakan hukum, resistensi dari budaya dan juga norma-norma kebiasaan masyarakat, ada juga akses terhadap pelayanan yang terbatas. Untuk masa depan diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan bahwa korban kekerasan seksual ini bisa mendapatkan keadilan dan juga bisa memulihkan kembali emosionalnya dan bisa beraktivitas dengan bebas seperti sedia kala. Jadi seperti mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mungkin kalau misalkan ada yang kurang pas ataupun masih ada materi yang belum tersampaikan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi